Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, anak-anak muridku, para orang tua dan hadirin para pemirsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita. Khusus di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita sampai dengan azan maghrib nanti Allah pelihara, Allah jaga puasa kita, bahkan sampai akhir Ramadan nanti puasa kita adalah puasa yang bernilai di mata Allah, bukan puasa yang seperti dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ada orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah, mudah-mudahan puasa kita bernilai dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kaum muslimin semangat ibadahnya begitu meninggi. Baik salat wajibnya, salat sunnahnya, salat tarawihnya, tadarrusnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, bahkan banyak kaum muslimin yang membarengkan membarengkan antara ibadah zakatnya dikeluarkan pada bulan Ramadan ini. Dan itu tidak masalah karena mungkin semangat amalnya sedang tinggi-tingginya. Hadirin rahimakumullah, di antara semangat ibadah yang tinggi itu adalah sedekah. Antara lain, banyak kita dapati acara buka puasa bersama atau bahkan di masjid-masjid sengaja dijadwal oleh pihak DKM siapa-siapa yang akan memberikan takjil atau buka puasa bagi orang yang berpuasa dan mampir di masjid itu. Karena apa? Orang yang memberikan takjil. Takjil itu sebenarnya artinya menyegerakan ya, tapi sudah jadi istilah. Istilah pemberian sesuatu, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa. Begitu semarak karena mereka mengharap pula pahala tambahan, yaitu bagi orang yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka si pemberi tadi juga mendapat pahala puasa dari orang yang disedekahi tadi, tanpa orang yang disedekahi tadi berkurang pahalanya sedikit pun. Sebagai contoh misalkan, ada orang berpuasa, kemudian Ibu A mengantarkan 3 biji korma, Ibu B mengantarkan 1 gelas air minum, Ibu C mengantarkan 1 mangkok kolak misalkan. 3 orang ibu tadi mendapatkan pahala puasa orang yang disedekahi tadi, tanpa orang tadi kehilangan pahala puasanya. Masya Allah, luar biasa. Makanya berlomba-lomba para hamba Allah di bulan Ramadan ini. Bahkan nih pernah di YouTube ya, ini di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, begitu banyaknya orang yang bersedekah untuk buka puasa tadi, sampai ada calonya supaya orang tadi mampir di tempatnya. Sini Pak, di sini saja Pak, di sini saja Pak. Sampai begitu. Jadi sampai orang itu diantar ya, supaya mampir di pemberian si bapak A atau si ibu A itu. Sampai begitunya, luar biasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini
saya ingin menjelaskan sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi hadirin sekalian tentang sedekah. Mengapa sejatinya kita harus bersedekah? Karena pada hakikatnya rizki yang kita terima itu sebenarnya sumbernya dari Sang Maha Pemberi rizki, Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi karunia, Al-Wahhab, Sang yang Maha Kaya, Al-Ghani, yang memberi kekayaan, Al-Mughni. Jadi sejatinya pada hakikatnya apa yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kita harus meniru sifat Allah untuk kita berbagi. Hadirin rahimakumullah, ternyata Allah Maha tahu bahwa kita pada hakikatnya manusia, mungkin juga termasuk saya, adalah kikir. Dan Allah di banyak ayat mengatakan seperti ini, berfirman seperti ini. Salah satu contoh di surah Al-Isra ayat 100. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu sangat kikir. Atau di surah Al-Ma'arij ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'ah. Manusia itu kalau diberi kebaikan, termasuk rezeki, manu'ah, amat kikir. Tetapi sifat dasar ini harus dihapus karena ini tidak bagus, karena kita adalah makhluk sosial. Makanya dalam Islam, di antara rukun Islam ada zakat. Jadi dalam Islam itu yang harus dijaga, pertama adalah komunikasi dengan Allah. Yang kedua komunikasi dengan sesama manusia. Di banyak Al-Quran, di banyak ayat dalam Al-Quran, Allah selalu berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi yang pertama adalah ke atas, ya. Yang kedua adalah ke samping. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada sedekah tadi. Karena Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rizki, Maha Pemberi karunia, Maha Pemberi kekayaan. Dan Allah menyuruh kita untuk berbagi. Maka perintah ini bukan untuk merugikan kita. Bahkan sebaliknya, perintah ini adalah menguntungkan kita. Sehingga Rasulullah dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Sampai diulang 3 kali. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Itulah barangkali matematika zakat, ya, beda dengan matematika kita. Kalau matematika kita 1 kurang 1 kosong, itu 0, ya. Tapi di mata Allah 1 kurang 1 punya satu-satunya maksudnya. Kemudian disedekahkan maka akan menjadi 10. Minimal, ya, 10 kali lipat. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Hadirin rahimakumullah. Hingga ada tebak-tebakan yang suka disampaikan kepada anak-anak. Ini tentang ayam, ya, makan ayam. 10 ayam, 10 binatang ayam tambah 1, kan matematikanya 11. Tapi dalam matematika zakat bisa menjadi 0. Bisa menjadi 1. Ya, 10 tambah 1 sama dengan 1. Ada pula 10 kurang 1. Dalam matematika biasa 9. Tapi dalam matematika zakat menjadi berapa?
10 kurangi 1, 9 dalam matematika biasa, tapi dalam matematika zakat sama dengan 19. Dari mana ini hitung-hitungannya? Oke, dalam sebuah kandang ada 10 ekor ayam ditambah 1 musang, maka 10 ayam itu satu persatu akan dimakan oleh musang. Jadi yang tinggal hanya musang seorang diri. Itulah matematika zakat atau matematika sedekah. Jadi kalau harta tidak disedekahkan, bisa-bisa harta itu akan tidak berkah, bahkan harta itu menjadi lenyap. Dan Allah buktikan seperti kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Qarun. Sebaliknya, 10 kurang 1, 10 ekor ayam, 1 ekor disedekahkan, kan tinggal 9. Tapi yang 1 ekor mendapat 10 kebaikan. 9 tambah 10 jadi 19. Minimal. Maksimal bisa 700 atau bahkan lebih. Itulah tentang sedekah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita berbagi ya. Memang kita dipancing ya dengan pahala-pahala yang begitu banyak, tetapi marilah kita berusaha untuk tidak semata-mata mendapatkan pahala yang banyak itu. Biarlah Allah yang menghitungnya melalui malaikat Allah, tetapi kita semangat untuk memberi, bahwa hidup ini tanpa bantuan orang lain, hidup ini tidak akan kita tidak akan menjadi seperti ini. Salah satu contoh misalkan, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, bantuan karyawannya, bahkan bantuan karyawan yang paling rendah sekalipun. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kamu tuh sebenarnya diberi rizki, ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kamu. Nah itu tadi, ada karyawan, ada staf, ada karyawan yang paling bawah, dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Terakhir ada doa dari malaikat, dan doa ini bagi saya ngeri mendengarkan ini. Kenapa? Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda bahwa setiap pagi datang 2 orang malaikat kepada seorang hamba. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, munfiqan, berinfak, khalafa, ganti. Ya malaikat yang satunya, waqala al-akhar, malaikat yang satunya berdoa, Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsikan. Mumsikan itu arti aslinya menahan. Menahan artinya enggak mau memberi, ditahan hartanya. Allahumma mumsikan, ya Allah karuniakan kepada orang yang tidak mau memberi atau kikir, talafan, kebinasaan. Na'udzubillah. Ini harta yang menurut perhitungan manusia kalau enggak dikeluarkan bertambah, tetapi di mata Allah bisa jadi tidak bertambah, bahkan bisa binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun." Yang artinya, "Wa ma ataitum mir riban." Apa yang kamu berikan untuk memperoleh riba. Misalkan memberikan hutang, tapi si penghutang harus membayar sekian kali lipatnya. Liyarbu fi amwalin nas, kata Allah. Agar
berkembang dalam perhitungan manusia. Kan kalau memberikan hutang misalkan 1 juta, orang itu harus mengembalikan 1.500.000, bahkan mengembalikan 2 juta. Liyarbu fi amwalin nas, agar memperoleh nilai tambah di perhitungan mata manusia. Apa kata Allah? Fala yarbu 'indallah. Maka sebenarnya tidak berkembang di mata Allah. Wa ma ataitum min zakatin, tetapi apa yang kamu berikan dalam bentuk zakat atau sedekah dan sejenisnya, turiduna wajah Allah, karena kalian menginginkan ridho Allah. Ya, syaratnya ridho Allah, ya, bukan riya. Faulaika humul mudha'ifun, maka mereka itulah sebenarnya orang yang melipat gandakan hartanya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita tumbuhkan sifat bersedekah ini supaya rezeki kita bertambah, supaya rezeki kita berkah. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, dan ini dijadikan bahasa dagang sekarang, istilah ini. Apa itu? Kredit. Kredit itu pinjaman. Sebenarnya kredit itu dari bahasa Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Taghabun ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kamu memberikan kredit, tuqridullah, dari kata-kata qardun, qard, kredit kepada Allah, qardun hasana, dengan pinjaman yang baik, kredit yang baik. Apa janji Allah? Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Maka Allah akan melipat gandakan kredit itu. Apalagi wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosamu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha berterima kasih dan Maha penyantun. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari kuliah singkat ini ada kisah menarik dari seorang Ustadz Yusuf Mansur. Pernah sebelum menjadi Ustadz terkenal seperti sekarang ini, dahulunya Ustadz Yusuf Mansur itu adalah berbisnis dan kemudian rugi dan dipolisikan oleh orang yang dirugikan. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur itu ditahan antara 3 sampai 4 bulan. Kemudian di dalam penjara Ustadz Yusuf Mansur itu suatu ketika makan sepotong roti. Tiba-tiba ketika makan sepotong roti itu, di belakangnya di dinding penjara ada sekelompok semut di dinding itu, rupanya mencium bau roti Ustadz Yusuf Mansur ini. Kemudian sepertinya Ustadz Yusuf Mansur ini mengerti bahwa semut ini kelaparan. Dipotek sedikit roti tadi, kemudian diberikan. Gak lama sebelum sepotong roti Ustadz Yusuf Mansur itu habis, menoleh ke belakang, roti yang dimakan semut itu habis duluan. Lagi-lagi Ustadz Yusuf Mansur ini seolah-olah memahami bahwa lapar sekali ini semut. Diberikan lagi, dipotek lagi. Diberikan lagi. Setelah diberikan, Ustadz Yusuf Mansur menghabiskan rotinya, kemudian menoleh ke belakang, tiba-tiba semut tadi perlahan-lahan menghilang, masuk kembali ke lubangnya. Setelah makan roti, Ustadz Yusuf Mansur ini masih lapar. Kemudian berandai-andai, seandainya bukan sekedar roti, seandainya ada nasi dengan lauk pauk dan sayur yang lengkap, betapa enaknya. Makan roti sepertinya kurang. Gak berapa lama kemudian teman sepenjaranya dibesuk oleh familinya, oleh keluarganya, membawa jatah lebih
nasi bungkus. Dan satunya dikasih ke Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah, hanya dalam hitungan jam Allah membalas. Secuil roti dibalas dengan nasi yang lengkap, lauk pauknya, sayurnya. Berapa kali lipat itu? Mungkin lebih dari 10 kali lipat. Itulah yang Allah tadi janjikan. Allah akan membalas 10 bahkan 700 kali lipat. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kultum singkat ini, kuliah singkat ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi. Dan Ramadan ini merupakan bulan latihan bagi kita. Bukan semata-mata di bulan Ramadan saja. Hati kita begitu terbuka untuk berinfak. Mudah-mudahan pula di luar bulan Ramadan kita tetap peduli kepada orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.